Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita membahas materi teorema Pythagoras, kita perlu mengenal dulu nih, siapa sih Pythagoras itu? Nah, jadi Pythagoras itu adalah matematikawan dari Yunani kuno. Ya. Ia diperkirakan lahir di Pulau Samos pada tahun 569 sebelum Masehi. Pada masa hidupnya, Pythagoras berkelana ke Mesir dan Babilonia untuk mempelajari bilangan dari para pemimpin agama. Menjelang akhir hidupnya, ia tinggal di suatu kota Crotona di Italia Selatan dan menghimpun sekelompok masyarakat rahasia atau disebut secret society yang terdiri dari sekitar 60 bangsawan untuk mengkaji secara sistematik sifat-sifat bilangan. Kelompok yang dibentuk oleh Pythagoras disebut Pythagorean. Filsafat yang dikemukakan oleh Pythagoras adalah number rule universe. Dari hasil kajian sistematis bilangan tersebut, Pythagoras meyakini bahwa bilangan mengatur alam semesta beserta kehidupan di dalamnya. Artinya, alam semesta tidak bisa lepas dari bilangan. Dapatkah Anda menunjukkan bahwa Anda perlu bilangan? Tengoklah saku Anda atau dompet Anda. Tengoklah tas Anda. Apakah ada nomor handphone di sana? Dan apakah Anda memerlukan bilangan untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone atau WhatsApp? Bagaimana dengan kartu ATM? Atau bagaimana dengan akun sosial media atau password yang kalian gunakan? Semuanya erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu kita bisa melihat dalam kehidupan bermasyarakat kita, terkadang bilangan-bilangan itu sering dihubungkan dengan banyak hal. Ya. Nah, Pythagoras sendiri, dia menemukan bilangan dan mengaitkan tiga bilangan. Ya, mengaitkan tiga bilangan yang dinamakan teorema Pythagoras. Ya. Jadi salah satu kajiannya itu adalah Pythagoras menyatakan suatu hubungan dari panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya. Bagaimana hubungannya? Mari kita bahas di materi teorema Pythagoras pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan masuk ke bilangan yang ditemukan oleh Pythagoras. Jadi, ditemukan tiga bilangan yang saling berkaitan itu pada segitiga siku-siku. Ingat ya, pada segitiga siku-siku, bukan pada segitiga yang lain. Nah, bagaimana sih mengetahui bahwa segitiga itu siku-siku atau bukan? Kita bisa lihat di sini saja ya. Ada simbol siku-sikunya ya. Seperti ini. Ya, itu sudutnya bentuk sudut 90 derajat. Nah, yang perlu kita perhatikan pada teorema Pythagorasnya adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku ini. Coba kita lihat ya. Ini kan sudut siku-siku. Di hadapannya ada sisi C ya. Ada sisi C. Nah, sisi C ini dinamakan sisi miring ya. Sisi miringnya dari segitiga siku-siku itu. Atau nama lainnya hipotenusa ya. Hipotenusa. Nah, nama lain dari sisi miring. Nah, jadi kita lihat saja yang di hadapan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Jadi sisi miringnya kan C di sini. Nah, sisi miring ini. Nah, jadi sisi miring ini pada teorema Pythagoras, kalau kita kuadratkan, itu hasilnya pasti sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Ya, jadi sisi lainnya itu kan ada A, kan ingat di segitiga kan ada tiga sisi ya. Nah, ini sisi miringnya C dikuadratkan, itu sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan, ditambah sisi yang satunya lagi dikuadratkan. Ya, maka inilah yang dinamakan teorema Pythagoras ya. Nah,
Sebenarnya ada banyak cara ya untuk membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras ini. Nah, pada contoh ini Paman akan mencontohkan pembuktian dengan koordinat kartesius ya. Coba kalian perhatikan gambar yang warna kuning itu membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita perhatikan tingginya ini 4 ya. 4. Bisa dihitung dari yang persegi yang warna orange ini ya. Ada 4. Nah, ada 4. Alasnya berapa? Kita perhatikan persegi yang warna hijau. Alasnya 3. Nah, sekarang kita ingin mencari sisi miringnya. Nah, ini kan sisi miring ini kan adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku-sikunya ya, seperti yang Pak Man jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara Pythagoras ya, berarti kan anggap saja ini X-nya ya. Ini X. Berarti kan sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari jumlah dari kedua sisi lainnya ya dikuadratkan. Berarti kan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Sama dengan di sini 9 tambah 16 ya, X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Berarti sisi miringnya akar 25 ya. Akar 25 itu adalah 5. Nah, di sini kalau kita perhitungan dengan teorem Pythagoras, ya hasilnya miringnya ini adalah 5. Nah, bagaimana? Coba kita cek ya pembuktiannya menggunakan koordinat kartesius. Nah, coba kita mau memindahkan ya. Ini kan kita mau cari sisi miring ini ya. Sisi miring segitiga yang kuning ini ya. Nah, coba kita pindahkan persegi-persegi ini ke dalam kerangka persegi ini ya, warna ungu. Coba kita coba. Nah, oke, ininya kita pindahkan dulu yang warna orange. Yang warna hijau kita masukkan. Ya. Kita masukkan satu persatu. Nah, ternyata mengisi penuh ya. Mengisi penuh bangunan hewan ungu tadi sehingga bentuk bangunan persegi dengan panjang 5 ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka terbuktilah tadi ya. Terbukti teorema Pythagoras tadi kita juga menghitung dengan cara aljabar. Hasilnya juga didapat 5 satuan ya. Nah, ini salah satu ilustrasinya atau pembuktiannya ya dari teorema Pythagoras. Oke, seperti itu. Kalian bisa mencari cara pembuktian dalam bentuk yang lainnya untuk menambah wawasan kalian. Nah, misalkan ada seperti ini. Ingat kita lihat yang ada di hadapan sisi yang ada di hadapan sudut siku-sikunya. Coba lihat. Ini kan siku-sikunya ya. Di hadapannya apa? Oh, ada sisi X ya. Nah, jadi panjang sisi X berarti panjang sisi X itu pasti sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi lainnya. Berarti sisi lainnya kan ada 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat ya. Kalau kita mau teruskan berarti di sini 12 kuadrat 144 ditambah 15 kuadrat 225 ya. Ini X kuadrat berarti X sama dengan kita tambahkan. Oke, ini jadinya 369 ya. Nah, kalian X kuadrat kita akarkan jadi akar 369. Nah, akar 369 ini sama saja dengan akar 369 ini bisa dibuat jadi 9 dikali 41 ya. Karena 9 kali 41 itu 369, berarti sama saja dengan akar 9 dikali akar 41. Nah, karena akar 9 ini ada 3, maka jawabannya 3 akar 41. Nah, jadi kita bisa menemukan nilai X-nya dengan teorema Pythagoras. Nah, kita cek lagi yang di sebelahnya. Nah, kita lihat sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Nah, ini kan sudut siku-sikunya. Oh, ternyata sisinya adalah panjang sisinya 13. Berarti panjang sisi ini dikuadratkan pasti sama dengan
jumlah sisi yang lainnya yang dikuadratkan ya. Berarti sama dengan 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Nah, ini jadinya 169 ya, 13 kuadrat sama dengan 5 pangkat 2, 25 tambah X kuadrat. Ya, masih sama. Berarti kita gunakan aljabar biasa. Ini Pak Man ubah ya. Jadi yang di kanan sama dengan, Pak Man ubah jadi si kiri sama dengan. Lalu 169. Berarti sini X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 ya. X kuadrat sama dengan 169 kurang 25 itu 144 ya. Berarti X-nya sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, jadi nilai ini adalah 12. Nah, panjang sisi atau sisi yang di hadapan sudut siku-siku ini dinamakan sisi miring ya. Nah, ini jadi sisi miring. Nah, ini juga sisi miring namanya. Atau nama lainnya hipotenusa. Hipotenusa. Nah, jadi sisi miring itu dikuadratkan selalu sama dengan jumlah sisi lain, jumlah dua sisi lain yang dikuadratkan juga ya. Sama seperti yang sudah Aman jelaskan di sini. Nah, kita lanjut ke misalkan contoh berikutnya ya. Misalkan yang ini. Nah, ini berapa ya? Nah, kalau kalian bingung menentukan sisi miringnya, oke Pak Aman bantu. Misalkan Pak Aman ubah ya. Pak Aman putar biar mudah dipahami. Nah, Pak Aman buat gini. Nah, ya, biar mudah. Oh, ternyata sisi miringnya di sini ya. Ya, sisi miringnya ini sisi yang di hadapan sudut siku-siku 8. Sisi miringnya. Berarti sisi miring dikuadratkan sama dengan yaitu jumlah dua sisi lain yang dikuadratkan juga ya, sama dengan X kuadrat ditambah ini tadi berapa? 6 ya. 6 kuadrat. Berarti 8 kuadrat sama dengan 64 X kuadrat tambah 36. Berarti kita balik ya. Posisinya X kuadrat tambah 36 sama dengan 64. Cuma tukar tempat aja ya biar kalian mudah memahaminya. Berarti X kuadrat sama dengan 64 dikurang 36. Berarti ini X kuadrat 64 dikurang 36 itu 28 ya. Maka X-nya sama dengan akar dari 28. Nah, 28 ini kan kita bisa pecah ya. Jadi 4 dikali 7 ya. 4 kali 7 kan 28. Sama saja dengan akar 4 dikali akar 7. Maka hasilnya adalah akar 4 2 akar 7. Nah, jadi di sini ternyata adalah 2 akar 7. Ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh teorema Pythagoras-nya adalah pada segitiga siku-siku, Pak Manon lagi ya, pada segitiga siku-siku, nggak boleh segitiga lain ya. Sisi miringnya dikuadratkan, sisi miringnya adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku ini ya, dikuadratkan, itu hasilnya pasti sama dengan dua sisi lain, nah penjumlahan dua sisi lain yang juga dikuadratkan. Ya, ini inti dari teorema Pythagoras.